Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, Bincang Kampus kali ini temanya adalah Guru Besar Termuda di Kampus Peradaban. Untuk itu kita sudah hadirkan narasumber kita pada sore hari ini, Profesor Dr. Hafsan SSI MPD selaku Guru Besar Biologi UIN Alauddin dan juga Guru Besar Termuda kali ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sehat. Bagaimana keadaan di kampus, aktif mengajar atau seperti apa? Saat ini mahasiswa sedang pada ujian akhir semester. Jadi pekan-pekan menuju ujian akhir semester. Baik, dan juga kita akan berbincang terkait Prof. Hafsan ini menjadi guru besar termuda di kampusnya atau di UIN Alauddin. Mungkin kita akan mendengarkan bagaimana ceritanya mungkin dari awal menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ngambil jurusan apa saja sampai di detik ini, hari ini kita melihat menjadi guru besar termuda. Mungkin boleh diceritakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Ilu. Selamat sore Tribuners. Jadi saya mungkin mau bercerita sedikit seperti apa yang diminta oleh Mbak Ilu tadi ya. Sebelumnya saya klarifikasi dulu deh soal istilah profesor termuda. Jadi betul. Iya, saat ini detik ini profesor yang termuda saat ini memang betul saya kan. Karena yang kalau ukurannya umur yang saat ini saya kelahiran 82 berarti masih 42 tahun, ya saat ini termuda. Tapi saya yakin seiring waktu nanti akan disusul lagi. Iya, betul. Ya, jadi seperti sebelumnya masih hangat di kalangan kami. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu yang termuda itu adalah sejawat saya di biologi juga. Beliau adalah Profesor Mas Huri Masri, SSI MKes. Juga yang perlu Tribuners ketahui bahwa di UIN Alauddin Makassar itu sendiri para profesor pendahulu itu jauh lebih hebat, Mbak. Mereka ada beberapa yang meraih gelar profesor itu di usia di bawah 40 tahun. Seperti rektor kami misalnya, Prof. Hamdan Johanis itu gelar profesornya kalau tidak salah di umur 37 tahun. Ketua LPM Prof. Ahmad Abu Bakar itu profesornya di umur 37 tahun juga mungkin. Ada juga Pak Dekan Saintek di periode sebelumnya, Prof. Arifuddin Ahmad, ya seperti itu. Jadi saya kira insya Allah ke depan akan bertaburan profesor-profesor dan mungkin akan lebih mudah. Akan banyak regenerasi gitu ya, Prof. Iya, insya Allah. Nah, kalau saya sendiri, Pak, riwayat studi mungkin ya. Jadi saya S1-nya di biologi sains, itu di Universitas Negeri Makassar, masuknya tahun 2000, lulusnya 2004. Saya cerita ya. Nah, jadi di bangku S1 saya termasuk sempat memecahkan rekor selesai 4 tahun. Belum 4 tahun ya. Belum 4 tahun pada saat itu. Itu saya kenapa? Karena saya berkomitmen ketika di tahun kedua kuliah di UNM, saya masih melihat kok kakak-kakak angkatan 94, 95 masih berkeliaran ya di sekitar kita. Itu desas-desusnya iya. Jadi itu rumornya, oh kalau biologi di UNM itu tidak bakal bisa selesai di bawah 5 tahun. Masa iya sih yang namanya kurikulum S1 ya pasti 4 tahun kan harusnya. Saya lihatlah kurikulum, harusnya kan bisa, masa nggak bisa sih. Ya, ternyata cek per cek yang menjadi kendala itu umumnya karena ada beberapa mata kuliah momok yang umumnya hampir semua peserta mahasiswa biologi itu harus ngulang berkali-kali untuk mata kuliah tertentu. Jadi di saat itu saya, kita coba deh, kita harus bisa selesai 4 tahun. Dan akhirnya tercapai? Alhamdulillah tercapai. Jadi pada saat itu ya berdua dengan teman saya pada saat itu, bestie juga. Jadi ada strateginya sih. Jadi pada prinsipnya kita lakukan tugas kita saja. Apa itu? Masuk kuliah, nugas, kerja laporan, karena kami praktikum. Biologi kan praktikum. Yang berat dan tantangan di biologi itu ya praktikum yang paling ngemil, menyita waktu. Praktikum, kerjakan laporan praktikum dan
kalaupun ada satu dan lain hal yang membuat kita harus tidak masuk kuliah di kelas, kita harus berhitung. Kita kan diberi jatah tuh, misalnya 3 kali nggak hadir, otomatis nilai nama nggak akan keluar di berita acara. Jadi harus berhitung, kayaknya belum ngambil jatah bolos nih, bolehlah. Ada hitung-hitungannya ya, ya, Prof. Jadi harus berhitung juga. Jadi, nah termasuk juga yang namanya kita anak muda waktu itu ya, yang namanya kadang diterpa malas. Ya udah, untuk mata kuliah tertentu mungkin ada yang kita tidak tertarik. Nah itu kan kadang memantik rasa malas kita. Udah mending jalan sama teman atau main di kosan aja. Ya, tapi kita ya itu berhitung. Strateginya berhitung, dan alhasil setelah selesai dari 50 mata kuliah yang saya program selama S1 itu tidak satupun yang mengulang. Meskipun saya mengoleksi 5 nilai C, dan saya tidak tertarik untuk mengulangnya, karena saya merasa meskipun saya ulang, saya tidak tertarik dengan mata kuliah itu. Nah itu juga yang sekarang saya tanam, yang saya camkan untuk saya. Mahasiswa, kalau memang sudah tidak punya ketertarikan, itu kita seperti melawan tembok mungkin ya. Jadi kita tinggal memotivasi saja, setidaknya karena ini adalah mata kuliah wajib, kalian harus lulus dan menjadi prasyarat kalau kalian mau jadi sarjana biologi, setidaknya lakukan yang menjadi tugas. Kadang saya bisiki secara khusus anak-anak yang punya apa istilah kami di jurusan berkebutuhan khusus, yang memang kalau diapain aja ya udah emang segitu-gitu. Ya udah. Ada yang udah emang mentok ya udah, Prof. jangan dipaksain. Mungkin saja kelak nanti dia yang nyusun kebijakan buat kita. Jadi anggota dewan mungkin. Oke, banyak terjadi. Iya. Jadi biasa saya bisikan, yang penting nak rajin masuk kuliah ya. Tugasnya, utang tugasnya Ibu tunggu. Jadi memang kadang mereka apa kendalanya. Jadi itu kadang saya gali, apa kendalanya apa? Apa sayang? Berangkat dari pengalaman. Karena pengalaman saya kalau enggak suka, saya ngambil jatah. Jadi nilai C itu memang karena saya tidak hadir sampai 3 kali. 3 kali. Jadi nilai C itu saya hitung 5. Jadi karena memang mata kuliahnya enggak. Ya itu. Kemudian lulus S1. Langsungkah lanjut S2 atau seperti apa? Saya setahun mengabdi sebagai asisten di kampus di biologi. Kemudian alhamdulillah pada saat itu ada kampus swasta di Cokro Aminoto yang mau buka jurusan baru. Dan syaratnya itu butuh ijazah S1 yang lagi fresh. Nah, karena kami lagi berkeliaran di kampus sebagai asisten, nah kami yang dapat kecipratan rezekinya. Dapat kesempatan menjadi dosen di Cokro Aminoto pada saat itu, menjadi syarat pembukaan prodi. Nah dari sana itu menjadi gerbang buat saya untuk mendapatkan beasiswa lanjut S2 dengan BPPS istilahnya. Lanjut S2, dosen-dosen mengarahkan kita butuhkan kamu di sini. Tapi ambil S2 pendidikan. Karena kita kekurangan dosen S2 pendidikan. Ya udah, bismillah. Lagi semangat daftar, alhamdulillah lulus di Universitas Negeri Malang. Karena pada saat itu untuk pendidikan biologi adanya di UM Malang. Daftar, lulus, alhamdulillah. Ya, ada informasi lulus, kabar gembira, ternyata pihak keluarga mensyaratkan boleh lanjut kalau sudah menikah. Ya. Akhirnya menikah terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah apa? Gayung bersambut. Ternyata lelaki pujaan hati juga datang melamar. Alhamdulillah, rezekinya double artinya ya, Prof. Alhamdulillah. Jadi gemes juga sih sebenarnya, karena di satu sisi kita harus mempersiapkan mau ke kampung orang yang sama sekali belum pernah dikunjungi. Mau merantau gitu ya ke Pulau Jawa. Kemudian jadi proses pernikahan itu dipersingkat, percepat. Alhasil dalam sebulan semua proses, mulai mapetua ada, manuk-manuk mapetua ada, semua tahapan-tahapannya selesai dalam sebulan. Nah, selesai sebulan, jadi hitungan tidak sampai 2 minggu, Kak, saya sudah harus berangkat ke Malang. Berangkat ke Malang, ya bayangkan ke Malang, dan saat itu suami kebetulan dapat kontrak di Badan Dakwah Pertamina, itu tempatnya di Balikpapan. Jadi saat itu saya diantar ke Malang,
alhamdulillah ada kesempatan sedikit beberapa hari sebelum beliau juga ke Balikpapan. Ceritanya LDR-an ceritanya ya. LDR-an. Jadi kebayangkan yang beasiswa yang harusnya bisa kesimpan itu habis buat tiket yang rindunya paling membuncah, ayo datang. Jadi serunya di situ tantangannya. Kemudian ya alhamdulillah studi diselesaikan dalam 2 tahun. Ya, motivasinya apa? Karena pengen cepat-cepat bersama. Jadi kita harus Suami cepat jadi selesai. motivasi Iya, gitu ya. jadi itu jadi motivasi. Dan alhamdulillah selesai sesuai target kita dan dapat oleh satu anak putra di situ, putra pertama. Jadi begitu selesai proposal penelitian, sambil riset pulang, alhamdulillah dapat putra satu, rezeki alhamdulillah. Nah dan putra ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang memudahkan lagi jalan penyelesaian studi. Jadi dosen-dosen di sana pada iba. Jadi bayinya lahir seminggu sebelum saya harus ujian komprehensif. Nah, jadi bayinya masih merah, harus saya bawa ke Malang karena masih 7 hari umurnya, habis akikahan, besok berangkat bayi kapal laut karena belum bisa naik pesawat. Ya jadilah ujiannya tidak lagi soal ujian biologi, pendidikan biologi, tetapi menanyakan gimana kok bisa bayinya dibawa sampai ke Malang umur segini dan seterusnya. Dan mungkin mereka melihat perjuangan Prof juga setelah belum lagi beberapa pada saat hal itu yang ini sudah gitu ya. Ya seperti ibu-ibu busui ya, jadi ya itulah ya, jadi itu menjadi salah satu tantangan pada saat studi. Alhamdulillah selama di sana saya juga dibersamakan dengan teman-teman seperjuangan yang sangat-sangat support dengan kondisi saya pada saat itu, dan itu menjadi daya dukung yang luar biasa. Ya, terima kasih Mbak Nena, Kak Dian ya, jadi salam ya, buat jadi seperjuangan dulu ya, Prof. Teman-teman benar-benar kadang gantian kalau saya harus ngurus administrasi, mereka yang nungguin si baby seperti itu. Kadang karena ibu baru, kadang kalau nangis ngamuk, saya malah ikut nangis juga, nggak tahu. Ya sudah ya itulah. Akhirnya sampai pulang selesai, alhamdulillah. Pulang ada kabar harus ikut wisuda, udahlah nggak usah wisuda deh. Kan ijazahnya udah dapet. Ya sudah, jadi kemarin tak ikut wisuda. Udah ikut wisuda waktu S2. Iya, tapi ijazahnya sudah dibawa pulang. Nah, setelah dari S2 selesai adalah formasi. Jadi informasi itu sampai ke telinga Bapak dosen-dosen kami di UNM. Dibukalah formasi pendidikan biologi. Dan saya daftar pada saat itu. Belum. Pada saat itu saya kembali dulu ke Cokro Aminoto sebagai tempat home base saya yang memberikan beasiswa. Jadi sempat mengabdi setahun. Kemudian karena Palopo itu kan jauh. Jadi pada pertimbangan. Berarti di Universitas Cokro Aminoto Palopo gitu ya, Prof? Iya, Palopo. Jadi kemarin itu setiap weekend ke sana mengajar full day selama 2 hari, baru balik lagi ke Pangkep. Pada saat itu belum di Makassar. Nah, ya karena jaringan dengan teman-teman juga, akhirnya dapat tawaran sebagai dosen kontrak di UIN ini. Di UIN Alauddin Makassar, yang melalui saya juga teman seperjuangan waktu S1 informasinya diajak bergabung sebagai dosen kontrak, karena pada saat itu memang SDM di sana masih sangat-sangat terbatas. Nah, seiring waktu setahun berlalu sebagai dosen kontrak, nah terbukalah formasi untuk formasi biologi di UIN Alauddin Makassar dan di UNM. Dengan formasi pendidikan biologi. Di waktu yang bersamaan. Nah, berjalan tesnya, saya mikirnya paling tidak bersamaan nanti. Ternyata pengumumannya persis bersamaan. Dan disitulah kembali saya merasakan gundah, galau. Ya Allah, sangat dilema di sana. Di satu sisi di sana alma mater saya, para orang tua saya, dan yang paling utama adalah saya masuk pendidikan biologi itu karena untuk kebutuhan itu sebenarnya. Sementara di sini saya sudah nyaman, ya itulah makanya tidak boleh dekat-dekat, nanti nyaman. Ini saya sudah terlalu dekat dengan UIN Alauddin Makassar pada saat itu, karena teman yang memanggil saya pada saat itu sedang melaksanakan tugas kursus bahasa Inggris kalau tidak salah di Bali. Nah, jadi beberapa tugasnya beliau itu saya handle sampai akhirnya terlibat terjerumus terlalu jauh mungkin dalam aktivitas di UIN Alauddin, ya itu jadinya saya yang rasa tanggung jawab itu jadi bondingnya lebih kuat. Jadi
ketika harus memilih antara UNM dengan UIN Alauddin Makassar, itu adalah pilihan terberat dalam hidup saya pada saat itu. Sangat-sangat berat, sampai istikharah. Dan terus terang motivasi utama pada saat itu adalah label Islam yang ada di UIN Alauddin Makassar. Saya termasuk yang dari jenjang SD, SMP, SMA belajar agamanya itu hanya mengandalkan pendidikan agama Islam yang dipelajari dari kelas 1 sampai 6. Yang sesuai kurikulum ya, Prof. Bahkan saya tidak sempat merasakan itu yang namanya pesantren kilat. Itu nggak setahu saya setelah gitu saya, ya. setelah saya itu ada program seperti itu. Saya tidak pernah dapat yang seperti itu. Jadi ada motivasi tersendiri. Mungkin dengan saya di UIN Alauddin ini, saya bisa bersama-sama lebih banyak berinteraksi dengan para pakar agama. Mungkin saya bisa kecipratan, bisa ketularan mungkin. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu motivasi kenapa akhirnya saya memutuskan setelah diskusi dengan keluarga besar, dengan diskusi dengan beberapa dosen-dosen saya, orang tua saya di Universitas Negeri Makassar juga termasuk beberapa akhirnya ikhlas. Meskipun ada beberapa yang masih karena saya tahu itu bentuk kasih sayang mereka. Mereka sangat mengharapkan saya bergabung bersama mereka dengan akhirnya ikhlaslah mereka dan saya di UIN Alauddin Makassar sampai terdaftar sebagai CPNS di 2009. 2010 fungsional asisten ahli, 2011 lektor 1 ya, 2012 lektor 2, 2009, 10, 11, 12 ya. Saking banyaknya nih terus jadi Prof juga itu jenjangnya Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau dikata harus tetap menjalankan tugas pokok saya sebagai dosen. Jadi harus tetap ngajar, harus tetap membimbing, harus tetap pengabdian kepada masyarakat, ditambah lagi plus pada saat itu lagi asik juga terlibat dengan peningkatan penguatan lembaga institusi ya, ngurus-ngurus akreditasi universitas dan ada beberapa prodi yang kami handle pada saat itu ya. Jadi studinya itu lebih dari 4 tahun plus 1 putri. Dapat jadi tambahan handle beberapa urusan di kampus dan juga dapat anak lagi gitu, ada bonus anak lagi ya. 1 putri si bungsu insya Allah. 2000 selesainya 2017 akhir ya. Jadi setelah studi itu ya di situ sudah mulai aktif menulis. Jadi tantangan kami ya dosen itu ya Mbak, Tridharma perguruan tinggi. Betul. Berarti harus ngajar, harus neliti, harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, ditambah penunjang ya. Nah, jadi saya kira pencapaian yang saya dapatkan hari ini adalah tidak lepas dari komitmen saya melaksanakan tugas pokok itu, Tridharma itu, dan keseimbangan mungkin. Ya, jadi kalau kita mengacu pada PO/PAK dan suplemen dari pengusulan jenjang karir dosen yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, itu sebenarnya mereka sudah setting bahwa untuk menaik pada satu jenjang ke jenjang lain-lain itu Tridharma itu harus berimbang. Ya, jadi kita tidak boleh milih bahwa kita harus ngajar aja karena sukanya tawaf di kelas, ayo ngajar aja sampai 30 SKS, atau yang sukanya neliti, sukanya di laboratorium harus neliti saja. Bisa. Jadi harus sejalan, ada proporsinya Mak. Jadi ada 30, 20, 10 kalau tidak salah ya. Jadi itu harus berimbang, jadi prinsipnya harus berimbang. Nah, kalau masih aturan lama kita mudah-mudahan itu benar terrealisasi ke depan, katanya itu akan disesuaikan dengan passion dosennya. Jadi kalau passion dosennya suka tawaf di kelas, ayo silahkan ngambil kelas rame-rame, banyak-banyak. Mau suka di lab, boleh silakan. Yang suka rehla-rehla dari panggung ke panggung, dari negara satu ke negara lain, silahkan. Nah, itu mudah-mudahan itu segera terwujud. Jadi prinsipnya seperti itu. Sebagai seorang dosen yang dituntut penelitian, tentu saja tidak hanya sebatas melakukan penelitian. Apa yang kita dapatkan itu harus
dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui publikasi. Nah itu mungkin yang sampai sekarang ini kebanyakan teman-teman dosen menjadi kendala. Mereka suka meneliti sebenarnya, tapi hanya sebatas sampai laporan penelitian. Ya, jadi saya kira itu juga menjadi kendala mungkin. Kenapa banyak sekali sebenarnya di sekeliling saya itu teman sejawat yang punya potensi luar biasa. Saya kadang malu sebenarnya kalau melihat ini luar biasa ibu ini bapak ini. Sebenarnya ini sudah jauh lebih layak sebagai profesor dan seterusnya. Tapi itulah apalagi kita yang terikat dengan aturan-aturan administrasi ya, dan itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita betul. Karena kita berada dalam satu sistem. Ya, jadi itu kita tidak bisa pungkiri. Baik, mungkin tadi mungkin lupa diceritakan nih Prof. S3-nya tadi ngambil jurusan apa? Oh benar, S3-nya ngambil jurusan ilmu pertanian. Ilmu pertanian. Jadi dia adalah multidisiplinar, jadi agrokompleks istilahnya di Unhas. Jadi masuknya 2013, lulusnya 2017. Nah, itu pilihan itu kemudian karena nyari-nyari jurusan biologi yang terdekat itu belum ada S3 biologi. Ya sudah, karena saya lebih banyak menggeluti bidang bioteknologi, khususnya di bidang mikroba, meneliti riset-riset mikroba, ya udah mikir bagaimana kalau masuk peternakan saja, pertanian, nanti ada konsentrasi ilmu peternakan, nanti risetnya mengarah ke tetap pada core saya yaitu enzim bakteri. Nah itulah yang saya lanjutkan di S3 itu. Jadi enzim bakteri kami produksi dari bakteri, kemudian kami buat formulanya, kemudian tentu dengan bekerja sama dengan produsen pakan, kami mencoba membuat formulasi pakan dengan memberikan enzim sebagai bahan aditif pakan untuk broiler pada saat di riset S3 saya itu, dan alhamdulillah hasilnya sangat signifikan. Ya, jadi broilernya menghasilkan karkas yang bagus ya, dibandingkan dengan pemberian pakan yang tidak ditambahkan dengan enzim perlakuan kami. Ya. Itu yang kemudian kami kembangkan sampai sekarang. Jadi sekarang ini enzim Vitasa yang kami hasilkan itu sudah kami coba aplikasikan ke aquaculture. Ya, jadi pada ikan dan udang. Jadi, sebagai pakan mungkin? Sebagai bahan aditif pada pakan. Pakan udang, pakan ikan, dan pakan broiler. Itu sudah dikembangkan, artinya sudah juga bekerja sama artinya dengan para penambak gitu ya, atau tambak-tambak di sekitar Sulawesi Selatan seperti apa? Belum. Jadi masih sebatas riset. Jadi kalau untuk di udang kami Balai Riset Air Payau. Kalau untuk aquaculture itu kerjasamanya dengan kolega kami di Irak ada. Ya. Jadi sampai di Irak gitu ya, Bu. Mungkin untuk proses menuju ke sana, apakah kemarin memang kerjasamanya dalam riset bersama mereka atau seperti apa? Jadi ini yang menarik. Jadi kerjasama yang kami lakukan itu sebenarnya spontan, malah itu malah saya sampai tidak melapor ke pihak jurusan saking bersemangatnya kami. Jadi kami itu dipertemukan di konferensi internasional di Sydney pada tahun 2019. Pada saat itu kami berada pada posisi yang sama dalam ketegangan menunggu giliran untuk presentasi. Sebagai orang speaker. Jadi adalah kami bertujuh di meja itu, ada dari Italia, satu dari Genova, dari Irak, dari Arab Saudi, dari Iran. Yang dari Irak itu ada beberapa, mereka rame-rame. Nah, alhasil alhamdulillah kami sudah melewati fase kritis itu. Karena saking riangnya, kami akhirnya sharing lah apa yang kami presentasikan pada saat itu. Menarik, ini kita menemukan titik temu. Boleh nih kita rekolaborasi. Ya, seperti itulah awalnya. Jadi sampai pada saat itu kami pulang masing-masing, itu kami buat grup lah. Jadi yang kami presentasikan di seminar pada saat itu ada 3 yang kami garap bersama. Jadi ada 3 yang punya naskah, yang dia tidak pengen dipublikasikan di proceeding. Jadilah kami garap bersama-sama.
Jadi ada yang melihat sisi ini. Ya saya kemarin sempat kebagian cari beberapa hasil-hasil riset yang terkait dengan ini. Apa kemarin? Yang pertama kemarin. Sepertinya aquaculture itu. Ya, dan itu publish akhirnya di Q2. Nah itu adalah kesuksesan kami bersama yang itu, dan sukses di tahap itu kami akhirnya berlanjut. Kami submit kembali seperti itu. Baik, dan itu memang ada banyak, artinya ada banyak kerjasama juga yang dilakukan gitu ya. Cuma sayangnya sampai saat ini belum melembaga mungkin Mbak ya. Jadi kerjasamanya belum dalam bentuk MOU ya mungkin seperti itu. Tapi kedepannya ada rencana untuk hal itu? Iya, pastinya iya. Pastinya iya, karena itu akan sangat-sangat secara signifikan akan menunjang kredibilitas kami di UIN Alauddin Makassar sendiri. Kalau kerjasamanya harusnya secara melembaga. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti. Baik, nah mungkin kalau setelah mendengar tadi beberapa, atau bukan beberapa ya, banyak gitu, banyak hal yang sudah dilalui oleh Prof, dan kita juga ingin tahu, nah setelah menjadi profesor, kemudian menjadi guru besar juga di UIN Alauddin Makassar, tentunya mungkin ada pengalaman atau suka duka yang bisa diceritakan dari, mungkin dilantiknya kapan Prof kalau boleh tahu? Untuk pengukuhannya belum, nanti dikoordinasikan dengan pimpinan. Artinya masih fresh banget ya, Prof. Jadi disuruh nikmati aja dulu. Oke, baik. Nah, mungkin kemarin dari kita juga sudah mendengar penelitiannya kemarin terkait dengan hal apa, dan juga bahkan dari biologi ke pertanian peternakan sudah banyak hal yang dilalui. Nah, Prof, mungkin ada ini, saya juga sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa, dan saya rasa untuk menyelesaikan S1 itu jenuhnya sudah luar biasa, Prof. Nah, ini sekarang mungkin ada banyak mahasiswa yang sedang menonton. Apa mungkin yang menjadi motivasi begitu, Prof? Dari S1 terus lanjut S2 sampai sekarang menjadi profesor dan guru besar, itu motivasi belajarnya gimana biar tidak putus-putus gitu, atau pokoknya bisa deh jadi belajar terus, kemudian mau untuk meneliti, dan juga Tridharma Perguruan Tinggi tadi dijalankan di waktu yang bersamaan gitu, Prof. Oke, saya kira kuncinya dua, komitmen dan keseimbangan tadi. Komitmen itu tentu lahir ketika kita memang punya tujuan. Jadi karena kita punya tujuan, pasti kita akan berkomitmen. Nah, tetapi dituntut juga keseimbangan dalam mencapai tujuan itu. Jangan sampai kita terobsesi pada satu hal tanpa mempertimbangkan ada banyak hal lain yang harus kita perhatikan. Misalnya kehidupan pribadi kita. Saya sebagai seorang perempuan, kodratnya sebagai seorang istri, ibu, ya, saya harus memastikan bahwa pengembangan kapasitas saya sebagai dosen itu adalah wajib. Karena itu tuntutan dalam menyelenggarakan Tridharma itu. Tetapi di sisi lain tugas saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bestie dari teman-teman saya, sebagai seorang anak dari ibu saya, sebagai kakak adik dari saudara-saudara, itu tidak bisa diabaikan. Saya bahkan selama kendalinya ada di saya, insya Allah subordinat terdekat saya tidak akan jadi korban. Jadi kalian akan tetap menjadi orang utama. Anak saya butuh, insya Allah ibu akan setting sedemikian rupa supaya tugas pokok bunda tidak mengganggu hak kalian. Dan itu juga tentu saja tidak serta-merta, butuh perjuangan, butuh butuh pembiasaan. Jadi termasuk ke anak-anak putra-putra saya, punya tiga putra dan 1 putra dan 2 putri. Dan mereka juga sudah mengerti artinya. Dan sangat-sangat, bahkan saya merasa saya ini sangat beruntung memiliki mereka. Sangat memahami kondisi bundanya ketika harus meninggalkan mereka, mungkin dalam beberapa hari, terkadang ketika pergi pagi pulang sore. Ya, jadi itu saya kira kita juga harus memikirkan strategi, termasuk memilih sekolah. Jadi mereka diupayakan tidak pernah merasakan bahwa saya diabaikan oleh bunda. Nah, seperti itu mungkin. Artinya tugas di kampus jalan, kasih sayang kepada anak juga tetap harus dijalankan juga. Jadi tentu saja butuh tenaga yang ekstra. Dan
dan tentu saja yang mungkin kita tidak bisa lupa ya selalu berdoa, berdoa supaya dijaga, disehatkan, dikuatkan sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Baik, dan mungkin bergabungnya Prof di UIN Alauddin juga sekali lagi atas dasar mungkin peningkatan dari sisi rohani gitu ya, Prof. Iya, itu juga itu memang gitu ya. Jadi itu tadi latar belakangnya Mbak, saya sama sekali tidak pernah tersentuh secara langsung belajar agama selain yang pendidikan agama Islam sesuai kurikulum standar. Jadi selain itu ya. Nah, tapi alhamdulillah teman tidur saya ustadz. Tapi ya begitulah, beliau sendiri sering ngeluh, malah mengajar bunda susah. Diajar ini nanyanya lu. Ya sudah. Baik. Mungkin Prof, ini juga dari banyak hal yang sudah dilalui oleh Prof. Mungkin kalau boleh tahu, pernah tidak merasakan selama mungkin S1, S2, S3 dan sampai jadi Prof dan juga guru besar, pernah ada rasa jenuh tidak, dan bagaimana cara mengatasinya, Prof? Ini yang mungkin bisa ditiru oleh Tribuners sebagai mahasiswa, mungkin ada yang lanjut S1, S2, S3 saat ini yang sedang menonton, boleh silakan Prof. Kalau jenuh saya nyaris tidak pernah merasakan. Waduh. Kenapa? Karena saya selalu menjaga keseimbangan itu. Saya termasuk sampai sekarang mungkin teman-teman di kampus itu hafal tabiat saya. Saya diajak makan, ayo. Diajak nonton, ayo. Diajak reunian, ayo. Jadi dan tidak melulu di buku-buku gitu ya, Prof? Saya begitu jenuh tinggalkan. Begitu tersendat berdiri, tinggalkan, masak, ngepel. Jadi saya kira keseimbangan itu sangat penting. Dan saya kira circle di sekeliling kita itu sangat-sangat menentukan. Ketika jenuh dengan yang ilmiah-ilmiah, ayo kita ngerumpi, dia tanda kutip. Kita bahas saya sendiri punya beberapa grup yang intens untuk saya jadikan tempat curhat, tempat menumpahkan segala macam, mau jengkel, mau marah, mau menghina siapapun itu dituangkan di situ. Jadi nggak keluar dari situ ya. Itu saya rasa menjadi mood booster yang sangat-sangat menentukan, sangat-sangat membantu saya rasa. Ngajak teman-teman ngumpul, ngobrol, sekedar ngobrol. Ya saya kira itu semua bisa menjadi tips untuk agar tidak jenuh gitu ya dalam berkuliah. Jadi saya juga sering sampaikan ke anak-anak mahasiswa, ayo bergaul lah. Jami terlalu bureng. Bergaul. Artinya seimbang gitu ya, Prof. Jadi kalau lelah tinggalkan. Yang penting selesaikan pada waktunya. Jangan ditumpuk. Ketika lagi fresh, ayo kerjakan. Ketika bosan, tinggalkan. Tidur. Kalau susah tidur, keluar. Kalau tidak ada teman keluar, telepon orang tuanya. Jadi saya kira seperti itu mungkin. Mungkin yang bikin stres itu kadang-kala, Prof, memaksakan diri, terlalu memaksakan. Dan juga besok udah dikumpul, malam ini baru dikerjain. Itu kebut semalam itu yang bikin. Ya, meskipun memang kadang kecerdasan itu muncul kalau dikebut waktu. Ada yang kepepet-kepepet, ada energi tambahan ini. Ya, tapi kita lagi-lagi kita harus pintar-pintar menakar kemampuan kita. Saya juga seperti itu, Mbak. Jadi kalau masih jauh, jadi kalau saya punya strategi untuk memprioritaskan apa yang harus saya selesaikan lebih dulu. Kalau saya di laptop, saya punya folder yang sudah saya beri marker sesuai warna. Yang prioritasnya minggu ini, minggu depan ini, bulan depan ini bisa beberapa bulan. Jadi begitu buka laptop yang muncul warna pink, oh ini ini sudah harus dikerjakan dalam 2 minggu. Jadi ada prioritas saya kira. Jadi skala prioritas saya kira penting. Dan yang paling penting adalah tidak menunda-nunda sampai pekerjaan numpuk. Artinya memang saya ada beberapa pekerjaan yang memang spare waktunya masih lama. Tapi kalau kita menunggu itu pada waktunya akan dikumpulkan baru dikerjakan, tugas-tugas dari yang hal lain juga akan muncul lagi juga ya. Baik Prof, mungkin setelah menjadi profesor dan juga guru besar di UIN Alauddin, mungkin dari keluarga mungkin dukungannya sampai hari ini seperti apa, Prof, melihat pencapaian Prof hingga hari ini? Masya Allah, itu adalah dukungan yang paling signifikan saya rasa. Jadi
sebagai perempuan yang berkarir, saya kira tidak semua keluarga besar bisa menerima seperti itu. Kadang, anakmu itu ditinggal lagi, masih kecil. Ya, sudah lama, insya Allah bisa. Gimana itu? Ya, pokoknya ya gitu. Bagaimana saya juga harus meyakinkan semua saudara-saudara orang tua bahwa insya Allah cucunya aman di sini, terhandle dengan baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka full support, termasuk suami itu sangat-sangat full support. Dan itu saya rasa merupakan daya dukung yang paling kuat mendukung saya sampai pencapaian hari ini. Baik, mereka adalah orang di balik layarnya ya Ibu. Ya Prof. Mungkin kalau anak sendiri Prof, sampai saat ini dari ketiga, dari 1 putra dan 2 putri ya tadi kalau Prof sudah ceritakan, itu mereka sudah di usia berapa dan apakah juga sudah sangat mengerti bundanya ini harus pergi mengajar, harus penelitian, harus banyak hal yang dilakukan, dan mereka juga secara ini harus mandiri juga gitu Prof. Jadi yang sulung itu sudah 16 tahun, yang nomor 2 11 tahun, yang bungsu 7 tahun. Nah, salah satu pembiasaan yang saya lakukan adalah berkomunikasi kepada mereka sejak dini. Kadang saya merasa mereka ngerti apa, tapi masa bodoh. Pokoknya saya akan sampaikan, Bunda pergi dulu, pintar-pintar di rumah, sebentar tunggu Bunda pulang. Bunda buatkan ini dan seterusnya. Jadi komunikasi seperti itu saja. Saya hampir tidak pernah berbohong kepada anak, misalnya untuk kepentingan keluar. Saya akan sampaikan bahwa keperluannya ini, Bunda mau nonton ya nak, pusing. Bunda pusing, mau nonton sama siapa Bunda? Sama Mami Muti, sama Umi. Oh iya. Yang seperti itu, ya Bunda mau jalan sama teman-teman ya. Di rumah baik-baik, bertiga. Dan mereka juga lama-lama akan mengerti gitu ya Bu. Karena prinsipnya kebutuhan mereka semua terakomodir. Mereka ketika harus belajar, ketika harus mengerjakan sesuatu, saya mengupayakan bisa mendampingi mereka sedapat mungkin, memberikan punishment dan reward pada waktunya. Itu saya terapkan juga. Jadi mereka, saya selalu menanamkan berbuat baik dan berbuat baik. Kapan berbuat baik, konsekuensinya pasti ngikut. Jadi kadang mereka tidak nyadar sudah berbuat baik, dapat hadiah dari Bunda. Itu jadi pembiasaan itu akhirnya jadi tabiat bagi mereka. Jadi merapikan mainan sendiri. Jadi saya tidak terlalu repot sebenarnya Mbak untuk mengurus rumah tanpa asisten. Mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaannya sendiri, meletakkan pakaian yang kotor pada tempatnya. Itu pembiasaan seperti, ayo kalau tidak bisa bantu Bunda, setidaknya tidak menyusahkan Bunda. Bunda harus bekerja, Bunda punya tanggung jawab. Padahal saya paham, mereka mana ngerti istilah tanggung jawab. Bunda punya tanggung jawab. Jadi tolong Bunda harus berangkat jam segini, harus ngurus kakak jam segini, harus berangkat ke sekolah. Ayolah bantu Bunda. Kalau tidak bisa bantu Bunda, jangan menambah kerjaan. Bikin ulah gitu ya. Jadi mereka rapiin kamar sendiri, termasuk juga urusan bangun tidur Mbak. Saya sampai sekarang alhamdulillah yang sulung sudah seumur gitu nggak pernah kesulitan membangunkan mereka di pagi hari. Jadi ya mungkin sejak kecil, karena pembiasaan sejak kecil itu, dan alhamdulillah terbawa sampai sekarang untuk kesemuanya. Baik, dan itu memang karena ada banyak sekali hal yang harus dihandle dan dalam itu satu merupakan waktu gitu ya Prof. Anugerah buat saya, Masya Allah. Ini adalah semua yang memudahkan urusan-urusan saya, sehingga di pagi hari semua sudah beres, sudah selesai masaknya, sudah selesai beres-beresnya. Giliran beres rumah, mereka bangun, urus sarapan, ayo berangkat sekolah. Setelah mereka berangkat, baru saya siap-siap ke kampus, kalau harus ke kampus. Oke, baik. Ini juga dari cerita ini kita bisa mendengar bahwa bagaimana seorang perempuan bisa tetap berkarir, rumah tangga juga tetap terhandle dengan baik gitu ya. Artinya kalau kita punya niat yang baik, akan ada saja jalannya. Benar, insya Allah Allah akan mudahkan segalanya, niat kita, niat-niat baik kita. Yang penting kita juga komitmen, dan itu tadi keseimbangan, harus berimbang.
Baik, Semua harus baik. berimbang sesuai porsi. Dan baik Prof, itu tadi cerita tentang bagaimana keluarga Prof untuk mendukung sampai hari ini, dan juga kalau boleh kita minta pendapatnya Prof ini sebagai tenaga pendidik, kemudian sebagai dosen, sebagai profesor juga dan guru besar, apalagi di bidang biologi gitu ya Prof. Kita melihat hari ini kondisi mungkin dari alam atau dari lingkungan kita sekitar terkait biologi. Nah, mungkin kedepannya ada pengembangan atau apa yang dikhawatirkan dari bidang biologi gitu Prof untuk sekarang-sekarang ini yang lagi dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan atau seperti apa Prof? Mungkin boleh diceritakan atau ada fokusnya Prof sendiri untuk kedepannya juga? Iya, saya kira yang paling relevan adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekeliling kita untuk meningkatkan kualitas apa yang ada di sekeliling kita juga, misalnya dalam hal-hal sederhana. Misalnya kami di rumah punya taman, punya kebun-kebun kecil, itu memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga untuk digunakan sebagai pupuk organik. Jadi sampah-sampahnya semua sudah terbiasa, yang bau itu dipisahkan, yang sampah-sampah seperti kulit pisang, kulit buah, sayuran itu ditaruh di ember, nanti ditaruh air, nanti difermentasi 2 hari disiram ke tanaman. Jadi membuat kita membiasakan untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman misalnya dalam hal ini. Dan seperti juga misalnya pengolahan sampah, mungkin misalnya mengurangi penggunaan plastik selama bisa kita hindari, selama masih ada pilihan, pilih yang tidak terlalu plastik dan tidak, artinya tidak menimbulkan sampah kembali gitu ya Prof. Penumpukan limbah plastik yang akan nambah seperti itu. Artinya mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita gitu ya Prof. Karena untuk ilmu biologi sendiri itu banyak sekali kaitannya dengan kehidupan kita baik dengan kesehatan, lingkungan, kemudian juga iklim dan berbagai faktor dalam kehidupan kita yang memang banyak kaitannya dengan biologi gitu ya Prof. Dan belum lagi kalau kita bicara mikroba atau yang dalam tubuh, wah itu saya sering menerapkan ke anak-anak. Kalau tidak makan sayur, nanti mikroba yang subur itu mikroba yang jahat di dalam. Jadi ayo kalau gitu dipaksa makan sayurnya, itu seperti itu. Jadi karena prinsipnya apa yang kita makan akan sangat menentukan struktur mikrobiota yang ada di dalam tubuh kita. Baik, jadi itu menjadi artinya kita banyak memang isu-isu besar yang kita hadapi, tapi kalau kita bisa fokus dari isu-isu kecil di sekitar kita dulu, mungkin lambat laun isu-isu besar itu juga akan tertanggulangi begitu ya Prof. Baik, dan ini tadi kita sudah mendengar banyak sekali kisah yang seru saya rasa ini dari Prof, dan juga ada banyak perjuangan, ada banyak pengorbanan, dan juga yang paling sering ditekankan oleh Prof adalah keseimbangan gitu ya Prof dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Baik Prof, mungkin terakhir untuk mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini Prof, apa yang ingin Prof sampaikan kepada keluarga mungkin yang sudah mendukung, teman-teman sejawat, dan juga guru-guru yang sudah pernah mendidik Prof sampai hari ini, dan juga kepada Tribuners yang mungkin masih semangat untuk menempa pendidikan gitu ya Prof, agar bisa samalah punya semangatnya dengan Prof. Boleh silakan Prof. Ayo. Teruntuk yang spesial untuk keluarga kecil saya dan keluarga besar lainnya. Yang spesial suami saya, teman-teman, sahabat-sahabat saya, kolega-kolega saya, terima kasih banyak atas supportnya selama ini, atas doa-doa tulus kalian semua. Saya sangat meyakini bahwa capaian saya hari ini jauh dari keuletan saya. Mungkin karena hubungan-hubungan baik yang terjalin dengan sesama, sehingga mereka semua mungkin sempat menyisipkan nama saya di dalam doa-doa mereka, dan menjadi penentu dalam pencapaian saya hari ini. Untuk teman-teman yang masih mager urus pangkatnya, ayo yang tadi ayo komitmen Tridharma, perguruan tinggi harus kita pastikan kita laksanakan sesuai porsinya masing-masing, sehingga bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sistem kita.
Adapun anak-anakku, mahasiswaku, ayo belajar dan belajar. Banyak hal di sekeliling kita yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Tidak hanya melulu yang ada di silabi kita, yang ada dibahas oleh dosen-dosen kita di kelas, tapi di sekeliling kita begitu banyak hal-hal yang menjadi pelajaran hidup. Yang baik silahkan diadaptasi, yang tidak baik jadikan pelajaran hidup, bahwa itu tidak boleh Anda tiru. Baik, saya kira itu. Baik, luar biasa sekali Prof. Setelah dari perbincangan ini saya juga makin semangat nih, kayaknya pengen belajar lagi gitu di ilmu yang sudah ditekuni. Betul. Karena masing-masing orang, kalau Prof mungkin di biologi, saya sukanya di sini. Semua orang gitu punya kan. passion yang beda. Gitu. Nah ini juga mungkin salah satu pendukung gitu ya Prof, passion dalam passion. Jadi, belajar. apa yang menjadi passion Anda silahkan didalami. Baik. Terima kasih Prof sudah memberikan inspirasi pada sore hari ini. Kita doakan nanti kalau boleh tahu pengukuhannya kapan Prof? Belum ada tanggal pasti? Saya sih mau requestnya September. Semoga lancar-lancar pada mudah-mudahan disetujui. Oke, baik Prof, dan juga masih bisa menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Amin. Dan juga mencetak, kalau saya boleh punya harapan kepada Profesor, juga mencetak banyak profesor-profesor baru lagi dari pengabdian yang sudah Prof laksanakan. Terima kasih Prof. Sehat selalu, salam sama keluarga yang sudah mendukung Prof hingga hari ini. Dan juga semoga menjadi amanatnya sebagai tenaga pendidik bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini yang sangat menginspirasi kita semua. Dan saya Ilu Devi dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.